Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran PPKN, yaitu SMA kelas 11 tentang klasifikasi hukum. Sebelum kita membahas klasifikasi hukum, kita akan membahas dulu apa itu pengertian hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai peranan utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupaya cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan hukum politik secara perwakilan di mana mereka akan dipilih. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan klasifikasi hukum. Yang pertama itu hukum berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum undang-undang, yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga hukum traktat, yang keempat hukum jurisprudensi. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang dibuat oleh negara-negara yang mengadakan perjanjian. Yang keempat, hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan. Selanjutnya ada hukum berdasarkan tempat berlakunya terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum nasional. Yang kedua, hukum internasional. Yang ketiga, hukum asing. Hukum nasional. Apa itu hukum nasional? Hukum nasional adalah hukum yang dimana jenis hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara negara di dalam hubungan internasional. Yang ketiga, hukum asing. Hukum asing adalah yakni hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. Selanjutnya ada hukum berdasarkan waktu, berlakunya terdapat 2 jenis. Yang pertama ada hukum positif atau ius constitutum. Yang kedua ada hukum negatif atau ius constituendum. Ius constitutum. Apa itu ius constitutum? Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contohnya kayak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada juga Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, ius constituendum atau hukum negatif. Hukum negatif adalah hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rencana undang-undang atau yang disebut RUU. Lalu ada hukum berdasarkan wujudnya terdapat 2 jenis, yaitu hukum objektif, yang kedua hukum subjektif. Apa sih hukum objektif? Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar 2 negara atau lebih yang berarti umum. Dalam artian, hukum di dalam suatu negara ini berlaku secara umum dan tidak mengenal terhadap orang atau golongan tertentu saja. Lalu ada hukum subjektif. Hukum subjektif adalah hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif ini juga sering disebut sebagai hak. Lalu ada hukum berdasarkan isinya. Ada 2 jenis, yaitu hukum publik atau hukum negara. Yang kedua, hukum privat atau hukum sipil. Pertama, hukum publik. Hukum publik adalah hukum negara. Hukum negara? Oh, jadi mungkin seperti ini, hukum publik atau disebut juga hukum negara, yang artinya jenis hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Yang kedua, ada hukum privat atau hukum sipil.
Hukum privat atau hukum sipil disebut juga apa yuk? Jadi hukum privat atau hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan. Selanjutnya ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu ada dua jenis. Yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formal. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang serta sebagainya. Selanjutnya yaitu ada hukum formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya hukum secara pidana atau KUHAP. Lalu ada hukum acara perdata dan sebagainya. Lalu ada juga hukum berdasarkan bentuk dan wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apa itu? Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain. Itu saja pengertian dari klasifikasi hukum yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang terbelit-belit, atau ada kalimat yang kurang paham atau kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Kamsahamnida. Sheshe. Arigatou gozaimasu. Grazie. Kapun kap. And thank you and thanks for watching. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.